Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian jemaat Tuhan. SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam episode 111. Kita akan membahas dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan bacakan bagi kita. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Mazmur pasal 100 ini, saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema alasan beribadah dan sikap dalam beribadah. Mazmur 100 dikenal sebagai Mazmur panggilan beribadah. Kalau kita lihat tadi di dalam ayat yang kedua dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dari ayat yang kedua ini, kita belajar sebagai umat Tuhan, ya, kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus punya waktu khusus untuk datang ke hadapan Tuhan, beribadah, menyembah Dia. Dan kita juga akan melihat dua alasan kenapa kita harus beribadah dari Mazmur pasal 100 ini. Yang pertama, Tuhan adalah Allah yang menjadikan kita. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Ya, alasan kita beribadah kepadanya karena Dialah yang menjadikan kita. Dan kalimat berikutnya dikatakan, dan punya Dialah kita. Ya, karena Dia menjadikan kita, berarti kita ini adalah punya Allah, kepunyaan Allah. Kalimat berikutnya dikatakan umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Karena kita dijadikan oleh Tuhan, kita ini adalah kawanan domba gembalaannya. Kita melihat contoh di dalam ayat yang ketiga ini, di dalam kehidupan orang Israel, di mana Tuhan ya memilih mereka, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Selain melepaskan mereka dari perbudakan Mesir, Allah menuntun mereka dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Jadi tidak heran kalau pemazmur menggambarkan orang yang beribadah kepada Tuhan itu adalah kawanan domba gembalaannya. Dia menuntun kepunyaannya memasuki padang rumput yang hijau ke air yang tenang. Karena orang yang beribadah kepada Tuhan itu adalah umat kepunyaan Tuhan. Alasan yang kedua untuk kita beribadah adalah karena Tuhan itu baik. Kita lihat dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab Tuhan itu baik. Ya, Alkitab kasih tahu, lihat pemazmur ini, bahwa Tuhan itu baik. Itulah alasan kita beribadah kepadanya. Dan dikatakan, kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan dikatakan kalimat berikutnya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita bisa melihat contoh di dalam contoh ayat kelima ini dalam kehidupan orang Israel, di mana Tuhan punya kasih yang besar kepada mereka. Tuhan baik kepada mereka. Dalam kesalahan mereka pun Tuhan tetap setia kepada mereka. Karena dikatakan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Itulah dua alasan kenapa kita beribadah. Dan kita juga bisa melihat di dalam Mazmur pasal 100 ini, sikap kita dalam beribadah. Yang pertama itu adalah sukacita. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua dari Mazmur 100 ini dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Jadi kalau kita beribadah itu, beribadah dengan sukacita. Betul kita ada masalah, betul kita ada persoalan, tetapi di hadapan Tuhan kita percaya masalah kita pasti ditolong, persoalan kita pasti dibukakan jalan keluar. Karena itu datanglah dengan sukacita. Dan di kalimat berikutnya dikatakan, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sorak-sorai ini menggambarkan kemenangan, saudaraku. Betul persoalan kita belum selesai, tetapi dengan iman kita datang beribadah dan kita yakin kita pasti akan mengalami kemenangan. Itu adalah sikap yang pertama dalam beribadah. Sikap yang kedua adalah bersyukur. Bersyukur, ya. Ayat yang keempat dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Jadi datang kepada Tuhan itu dengan bersyukur. Kalimat berikutnya dikatakan, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukur terlihat dari puji-pujian yang keluar dari mulut kita. Sehingga ketika kita beribadah, jangan diam, jangan tutup mulut, tetapi pakai mulut kita untuk mengeluarkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan dikatakan kalimat berikutnya, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Tuhan senang ketika kita bersyukur, ketika kita memuji-muji namanya. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkatin kita semua. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang butuhkan dukungan doa, mari taruh tangan kananmu di dadamu, kita berdoa. Bapa, hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Sekarang hamba doa bagi umat-Mu yang mereka menaruh tangan kanan di dada mereka, tanda mereka butuhkan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa jamah mereka, lawat mereka, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, ampuni yang berdosa di dalam nama Yesus. Kami menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa kami, lebih daripada apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Dalam nama Yesus yang berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah berdoa, percaya dan alami kuasa Tuhan dalam doa kita. Mujizat Tuhan setiap hari, tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.